Halo semuanya, nama aku Irangga Kusumawardana dengan NIM 2209 1020 1066 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa itu quasi government untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Untuk gambaran awal sendiri, quasi government atau organisasi hibrida sesuai namanya adalah gabungan atau campuran dari organisasi yang bersifat pelayanan dan juga organisasi yang bersifat mencari keuntungan. Yang biasanya pelayanan ini dilakukan oleh pemerintah dan juga yang mencari keuntungan adalah di sektor swasta. Jadi penggabungan antara dua organisasi ini menjadikan orientasi salah satu organisasi yang muncul baru menjadikan quasi government atau organisasi campuran. Untuk organisasi campuran yang saya pilih yaitu BLU atau Badan Layanan Umum. Untuk gambaran dan juga karakteristik dari BLU sendiri, BLU adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga menggunakan pola pengelolaan keuangan berbasis dana usaha atau badan usaha. BLU memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu berbentuk hukum atau badan hukum tersendiri. Jadi BLU adalah badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemerintah yang menaunginya. Hal ini memberikan BLU otonomi dan pengelolaan keuangan yang mandiri, dan juga pengelolaan sumber daya manusia dan juga aset-asetnya. Untuk otonomi BLU dalam hal pengelolaan keuangan meliputi penetapan tarif pelayanan, lalu ada pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, penerimaan dan pengeluaran uang, pembuatan laporan keuangan, lalu ada pun otonomi BLU dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, seperti pengangkatan dan pemberhentian pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, penghargaan dan disiplin pegawai, dan juga ada pun otonomi BLU yang bernaung atau bekerja pada pengelolaan aset, seperti pengadaan aset, lalu ada pemanfaatan aset, dan juga penghapusan aset. Lalu BLU juga memiliki otonomi dalam mengelola keuangan. Jadi memiliki otonomi dalam mengelola keuangan ini termasuk dalam hal penetapan tarif. Adapun juga pengadaan barang dan jasa seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu BLU itu berorientasikan pada apa sih? Sebenarnya BLU itu berorientasikan pada pelayanan ya teman-teman. Jadi BLU ini memang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bukan untuk mencari keuangan. Hal ini tercermin pada penetapan tarif BLU yang tidak didasarkan pada prinsip untuk mencari keuntungan atau profitable, melainkan pada prinsip biaya recovery. Lalu ada pun poin yang akan saya bahas, yang akan membahas tentang urusan publik yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum atau BLU ya teman-teman. Untuk BLU sendiri, biasanya dapat menyelenggarakan berbagai macam urusan publik, baik yang bersifat pelayanan umum maupun pelayanan non-umum. Jadi untuk pelayanan umum sendiri dan juga pelayanan non-pelayanan umum, ada beberapa contoh urusan publik yang diselenggarakan, seperti pelayanan kesehatan. BLU di bidang kesehatan memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa contoh dari implementasi BLU di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD, lalu ada puskesmas, dan juga rumah sakit pendidikan. BLU di bidang kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan juga otomatis lebih efektif dibandingkan dengan instansi pemerintah. Hal ini karena BLU memiliki otonomi dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusianya sendiri. Adapun dalam aspek pelayanan pendidikan, BLU di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, ada pun perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH
Setahu saya untuk contoh dari PTNBH sendiri yaitu untuk universitas atau PTN negeri di Jawa Timur yaitu Universitas Brawijaya di Malang ya teman-teman. Lalu ada pun Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau BBPPVP. Lalu untuk di bidang pendidikan, BLU ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang otomatis akan lebih efektif dan juga efisien dibanding instansi pemerintah. Karena memang yang sudah saya lontarkan di awal, karena memang memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dan juga sumber daya manusianya sendiri. Adapun aspek pelayanan transportasi, BLU di bidang transportasi memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan transportasi yang otomatis digadang-gadang untuk lebih efisien dan juga lebih efektif. Untuk contoh-contoh BLU di bidang transportasi yaitu PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Lalu ada PT Angkasa Pura I, ada pun juga PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Tak bisa dipungkiri, untuk bidang transportasi juga memang harusnya BLU bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan juga efisien. Karena memang otonomi-otonomi yang sudah mencakup beberapa aspek tadi memang menolong untuk memberikan kinerja yang lebih bagus dan juga lebih baik. Oke, kita akan masuk ke pelayanan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam kan perlu dikelola. Dan juga BLU ini juga ada aspek yang bergerak di pengelolaan sumber daya alam. BLU di bidang pengelolaan sumber daya alam memiliki peran penting seperti contoh-contohnya yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan juga PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Adapun permasalahan yang mungkin akan muncul jika BLU tidak diimplementasikan atau tidak ada di Indonesia ya teman-teman. Contohnya yaitu maka urusan publik yang akan diselenggarakan tersebut akan menjadi tanggung jawab langsung bagi instansi pemerintah yang ada. Hal ini otomatis akan menimbulkan beberapa permasalahan antara lain kurangnya efisiensi. Kenapa kurangnya efisiensi? Karena instansi pemerintah tidak memiliki kompetensi yang pengalaman dalam mengelola urusan publik yang bersifat bisnis. Hal ini dapat menyebabkan urusan publik tersebut menjadi kurang efisien. Saya berikan contoh seperti RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh instansi pemerintah cenderung memiliki biaya operasional yang lebih tinggi dibanding RSUD yang dikelola oleh BLU atau Badan Layanan Umum. Hal ini karena instansi pemerintah tidak memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusianya secara efisien. Lalu ada poin kurang efektif. Instansi pemerintah memiliki beban kerja yang terlalu berat. Hal ini dapat menyebabkan urusan publik tersebut menjadi kurang efektif. Misal, instansi pemerintah yang mengelola pendidikan memiliki beban kerja yang terlalu berat. Hal ini dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang menjadi kurang baik ya teman-teman. Adapun kurang transparan dan juga akuntabel. Jadi pengelolaan keuangan instansi pemerintah setahu saya bersifat tertutup. Hal ini dapat menyebabkan urusan publik tersebut memiliki kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas. Misal, RSUD yang dikelola oleh instansi pemerintah cenderung kurang transparan dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana uang pajak mereka digunakan dalam proses operasional. Oke, di sini aku mau jelasin tentang biasanya apa sih yang akan dilakukan oleh BLU untuk bisa mengembangkan organisasinya. BLU dapat dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa hal menurut saya. Antara lain perluasan cakupan urusan publik. Jadi BLU dapat diperluas cakupannya untuk menyelenggarakan urusan publik yang lebih luas, termasuk urusan publik yang bersifat non-pelayanan umum. Misal, BLU dapat menyelenggarakan urusan publik seperti pengelolaan sampah,
pengelolaan air bersih, dan juga seperti pengelolaan kawasan wisata mungkin. Lalu ada pun pengembangan untuk BLU seperti peningkatan otonomi. Untuk otonomi BLU perlu ditingkatkan karena terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Misalnya BLU perlu diberikan kewenangan atau wewenang untuk menetapkan tarif pelayanan tanpa persetujuan dari instansi pemerintah yang menaunginya. Karena memang peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas juga perlu untuk BLU kembangkan agar pengelolaan BLU dapat lebih dipantau oleh masyarakat. Ini poin yang selanjutnya ya teman-teman. Misal, BLU perlu menerapkan sistem informasi manajemen yang transparan dan juga akuntabel. Jadi masyarakat bisa mengakses atau mungkin lebih tahu, lebih jelas dan juga lebih transparan untuk pelaporan ataupun apapun yang biasanya dikerjakan dan juga untuk lebih mudah diakses bagi masyarakat dalam pengawasan dan juga pertanggungjawaban. Adapun juga permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak tercantum atau tidak saya sebutkan di sebelumnya, yaitu mungkin ketidakpuasan masyarakat. Karena masyarakat dapat merasa tidak puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah terkadang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat dan juga instansi pemerintah. Lalu ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi kurang efektif jika urusan publik yang bersifat bisnis dikelola oleh instansi itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan instansi pemerintah tidak dapat berfokus pada urusan pemerintahan yang bersifat non-bisnis. Lalu ada pun korupsi ya teman-teman. Sudah lagu lama, jadi ketidaktransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah dapat membuka peluang pada terjadinya tindak korupsi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan juga otomatis bagi masyarakat. Karena kita membahas tentang Badan Layanan Umum, dengan adanya Badan Layanan Umum ini diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat diminimalisir. Oke, untuk kesimpulannya yaitu BLU adalah salah satu organisasi hibrida yang dapat berperan penting dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia dengan karakteristik-karakteristiknya yang bersifat otonom dan berorientasi pada pelayanan. BLU sendiri dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan juga akuntabel. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum atau BLU memiliki potensi untuk menjadikan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan urusan publik di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan BLU perlu terus diutamakan dan juga dilakukan, terutama dalam hal perluasan cakupan urusan publik, peningkatan otonomi, dan juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas seperti yang saya lontarkan di atas tadi.